Yaudah yuk masuk yuk. Ayo Kak, sambil ngajak pasien ini ke ruangan treatment kan. Itu pas kita sama-sama mau masuk, kan yang buka pertama dokternya. Ayo Kak masuk gitu kan. Pas buka pintu itu, ada sosok perempuan baju putih di dekat wastafel. Jadi dokternya tuh pas ngeliat langsung teriak, langsung astagfirullah gitu kan ya. Pak Ustadznya nanya kan, dok ini ruangan-ruangan ini semua kepake kan gitu kan. Kepake kok Pak, di atas ada ruangan apa dok gitu kan. Di atas tuh cuman ada kamar yang memang dari awal kita nyewa di sini tuh sama pemiliknya nggak dikasih buat buka. Pas security itu jalan dari ruang treatment, lagi jalan nih udah tengah-tengah mau nyamperin kita, kenceng banget. Dia langsung lari keluar kan security-nya. Astagfirullahaladzim, apaan tuh dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue nih udah ada Kak Zia. Waduh, Kak. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak Ya. Zia nih. Nah sebelum Kak Zia menceritakan pengalaman nih ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kak. Karena udah meluangkan waktunya datang ke sini untuk membagikan pengalamannya Kak ya. Iya. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua, di balik pengalaman Kak Zia ini teman-teman semua bisa diambil pelajaran nih dan juga bisa diambil sisi baiknya kan gitu ya Kak ya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, pada video kali ini Kak Zia pengen ceritain kejadiannya saat di mana nih Kak? Kejadiannya itu di sebuah klinik kecantikan. Itu saya dulu ada teror Mbak Kun. Di klinik kecantikan itu? Iya. Oke, itu kerja berapa lama di klinik itu tuh Kak? Kalau kerja di klinik kecantikan itu dari 2018 sampai 2020. Oke, 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi untuk sekarang masih di klinik kecantikan tapi beda brand atau apa? Kalau sekarang saya udah nggak join lagi sama klinik Klinik kecantikan. yang itu ya. Oh, oke. 2 tahun kerja di klinik Kecantikan. kecantikan ya. Oke. Ini kan banyak lah klinik kecantikan kan banyak, nggak cuma 1, 2, 3. Bahkan di satu tempat juga ada, bahkan puluhan tuh ada klinik Iya. kecantikan gitu kan. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Kak Zia nih, teman-teman Ngopi Horor nih udah pernah penasaran nih. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Kak, diminum dulu Kak kopinya. Oh iya. Tuh, kopinya tuh kopi jos. Wis. Beh, enak kan Kak kopinya? Enak. Yoi dong, Tawar. langsung aja kita sikat. Jadi saya cerita dulu pas dari tahun 2017, saya itu baru lulus kuliah kebidanan. Nah di tahun itu tuh saya sempat nganggur dulu 3 bulan, terus masih nyari-nyari infoloker lah saat itu. Udah share ke rumah sakit tapi mungkin belum rezekinya kali ya Bang. Sampai akhirnya saya dapat kerjaan itu dari temen kampus tapi belum di klinik itu awalnya. Tapi sudah di klinik kecantikan juga.
6 bulan kerja, terus saya nggak cocok, nganggur lagi sebulan. Terus ceritanya saya kangen juga nih main sama temen gitu kan, temen kuliah dulu. Saya WA lah temen deket saya namanya Debbie. Biasa kalau panggilan kocek kan Beb gitu ya Bang. Saya WA Beb, udah ada kesibukan apa Beb gitu kan ya. Oh sekarang gue kerja Izzy gitu kan ya. Oh lu udah kerja di mana? Di klinik kecantikan nih di Bekasi. Oh Beb, ada info loker nggak tempat lu? Ada nih sih, pas banget nih, gitu kan ya. Jadi tempat dia kerja ini, klinik itu udah lumayan banyak cabangnya. Waktu itu klinik pusatnya itu di daerah Bekasi Barat. Terus dokter ini pengen nambah lagi di Bekasi Barat lagi, tapi belum ada yang nempatin gitu, karyawannya belum ada. Jadi masih mau mencari, wah rezeki nih gitu kan. Apalagi nih orang dalam nih. Betul. Nah kayaknya bisa masuk nih. Terus akhirnya saya bilang, Beb mau dong gue bisa gitu lo masuk. Oh ya dan ntar coba tanya dulu ya Zi sama dokter. Kebetulan owner si klinik ini dokter. Jadi langsung gitu kan ya ke dokternya. Terus besokannya WA lagi Zi. Kata dokter gue, lu bisa nggak interview nanti hari Selasa tapi di Bekasi Timur. Kebetulan dokter lagi prakteknya di situ hari itu. Mau nggak? Kebetulan kan saya tinggal di Jakarta Timur. Jauh bang sebenarnya ke Bekasi Timur itu. Saya bilang aja nggak apa-apa, dia orang mau nyari kerja harus gitu kan ya. Terus kata dia, siapin aja berkas-berkas. Nanti gue share log. Nanti lu besok datang jam apa? Kan kebetulan disuruh dokter jam 2 untuk interview. Datang aja lah setengah jam apa 1 jam sebelum tuh lu udah nyampe gitu kan. Oh yaudah di Sherlock, saya lihat wih lumayan 1,5 jam nih. Nggak apa-apa lah interview doang kan katanya bukan di situ penempatannya kan. Oke lah, ceritanya besok pagi itu saya udah rapi sambil print-print beberapa berkas lah gitu kan. Terus abis zuhur persis langsung saya sholat terus berangkat. Perjalanan waktu itu masih gampang tuh karena jalur ke sana itu masih sejalur saya dulu ke kampus. Saya kebetulan kuliahnya itu di daerah Jati Bening, jadi masih lewat. Terus ini karena perempuan kan nggak bisa baca maps ya bang ya. Emang begitu sih. Saya disasarinnya lewat kuburan, bener-bener kuburan. Jadi pas jalan itu kok masuk perkampungan ya. Udahlah mungkin lewat mapsnya emang kayak gitu. Terus udah jalan lah. Masuk ke pemakaman, cuman untung waktu itu rame, jadi aman lah masih ada orang, terus siang-siang juga kan. Terus saya mikir nih pertanda baik apa pertanda buruk ya, mau berangkat mau ngelamar kerja interview kok lewat kuburan, dan sampai udah ujung keluar terus udah ketemu perumahan terus ada klinik di situ, saya langsung masuk pas lihat oh bener nih klinik dokter ini. Singkat cerita udah ketemu dokternya, interview, terus karena kamu temannya Debbie ya? Iya dok, gitu kan ya. Udah diceritain Debbie belum? Kerja di sini kayak apa? Udah dok, kebetulan saya pengalaman kerja kecantikan juga. Oh udah ya, gitu kan. Berarti tinggal disesuaikan aja ya, SOP di sana sama di sini. Iya dok, gitu kan. Nanti tapi kamu penempatan di ini ya di cabang baru. Saya baru mau buka minggu depan. Tapi nanti kalau bisa kamu besok itu datang ke klinik utama aja dulu ya buat training gitu kan ya. Jadi hari itu selesai saya interview. Diterima gitu kan. Dikasih tahu kayak model gajinya berapa, cara kerjanya, jam kerjanya. Terus saya udah pulang. Saya kabarin teman saya, wih keterima Beb gitu kan. Iyalah pasti keterima gitu kan ya. Di mana Beb? Besok disuruh ke klinik utama Beb gitu kan ya. Sherlock Beb di mana? Saya bilang gitu kan. Oke ntar gue Sherlock, tapi kalau bisa lo besok datangnya itu kan klinik itu kan bukanya jam 9 sampai jam 5 sore. Lu datangnya jam 8:30 aja gitu kan ya. Santai kok besok nggak ada jadwal dokter, oke gitu kan. Tapi besokan pagi udah berangkat, saya berangkat pasti selalu lebih awal karena takut salah jalan lagi. Udah yang pertama ke kuburan. Ini ntar nyasar kemana gitu kan. Iya benar-benar. Tapi alhamdulillah jalannya sih aman. Kebetulan klinik pusat ini dia di dalam perumahan bang. Perumahan terus masuk ke blok lagi gitu. Dia di blok yang pertama blok A, nomor rumah nomor 1. Jadi benar-benar rumah pertama.
Jadi kalau mau masuk itu kita lewat pos security, dia harus pakai kartu akses kan. Terus saya waktu itu, loh pakai kartu nih kan baru mau masuk, saya nggak punya. Terus saya telepon dulu teman saya, kata dia, di mana sih? Di depan nih, tapi harus pakai kartu akses. Kata dia, nggak apa-apa sih, bilang aja sama security-nya, pas saya karyawan sini, baru gitu kan ya. Ntar dibolehin kok, oh yaudah deh. Terus saya ke dekat security itu, saya bilang, Pak mau ke klinik. Oh iya Mbak, langsung dibukain kan. Jadi dia nggak langsung nanya karena mungkin pasien-pasien sebelumnya itu juga memang udah biasa, tinggal bilang aja mau ke klinik. Nah, ceritanya itu saya udah ke klinik itu seminggu lah saya di situ sebelum dibuka klinik cabang itu. Nah klinik pusat ini selama saya di situ aman-aman aja sih sebenarnya. Memang pasien tuh rame. Terus pas udah penempatan di cabang 1 tahun saya di situ aman, nggak ada kejadian apa-apa. Nah, karena di tahun 2018 itu kan klinik kecantikan lagi menjamur banget, Bang. Bahkan di satu daerah itu kayak tadi Abang bilang tuh banyak banget klinik kecantikan yang lain bersaing. Jadi klinik itu menurun jumlah pasiennya. Jadinya waktu itu posisinya dokter ini kekurangan karyawan juga karena banyak karyawan resign. Pada banyak yang pindah ke klinik-klinik yang baru bermunculan itu, Bang. Jadi pada pindah. Terus waktu itu posisinya kan saya di cabang. Karena klinik pusat kekurangan orang, saya yang ditarik. Jadi waktu itu dokter WA saya tuh malamnya, kamu besok saya taruh di pusat dulu ya. Oh gitu dok. Ya udah deh dok gitu kan ya. Iya nggak apa-apa ya Neng, soalnya di cabang mah nggak apa-apa 1 orang kata dia gitu kan. Ya udah deh dok gitu kan. Saya ke klinik ke klinik pusat. Di klinik pusat itu ada 3 karyawannya. 1 itu yang apoteker, yang 2 itu asisten dokternya. Yang bertiga ini kan saya, teman saya namanya Vega, itu asisten dokter. Dia udah 4 tahun di situ. Terus ada Gita itu apoteker. Nah, karena waktu itu memang lagi kekurangan karyawan, kadang sih Gita ini yang apoteker ditarik juga Bang buat megang pasien kecantikan untuk ngerjain facial. Nah, jadi di klinik kecantikan itu tuh kerjanya itu kalau untuk saya itu megangnya facial, terus suntik vitamin C, whitening, terus pasang infus gitu kan. Sama beberapa kayak treatment ringan sih. Kalau yang udah berat biasanya kan dokter ya. Nah, jadi ceritanya pas pindah ke klinik pusat ini, sebenarnya saya tuh rada males gitu kan ya. Ini klinik gede banget Bang. Terus waktu itu saya dikasih taunya katanya nanti pagi itu saya sendiri dulu. Soalnya teman saya yang Vega sama Gita ini mau ditarik dulu buat kegiatan promosi. Jadi karena waktu itu posisi klinik lagi menurun, terus juga banyak klinik baru yang muncul. Jadi dokter ini tuh mencari caranya dengan promosi. Kayak promosi ke sekolah SMA SMK kan udah mulai peduli ya Bang yang namanya kecantikan. Terus waktu itu lagi ada kegiatan namanya Baksos, kita nyebut sih bakti sosial, Baksos di daerah sekitaran klinik itu. Jadi pagi itu mereka udah pada langsung ke TKP lah gitu. Jadi nanti kalau udah selesai siang baru balik ke klinik. Nah kalau saya kebetulan dari rumah langsung ke klinik. Kita udah sampai, waktu itu pagi itu saya datang agak lebih awal, udah nyampe klinik 8:30. Terus ketemu sama Ibu Ros namanya. Ibu Ros ini petugas kebersihan di situ. Jadi di pusat itu ada petugas kebersihannya, kalau di cabang nggak ada. Nah pas ketemu, waktu sebelum-sebelumnya kan udah pernah ketemu nih, cuman nggak pernah ngobrol lama. Nah kebetulan tuh kita ngobrol agak lama. Saya bilang, halo Bu, udah lama ketemu. Oh iya, Mbak Zia ngapain di sini? Disuruh dokter nungguin klinik ya. Iya Bu, sekarang saya di sini mulai sekarang. Oh gitu. Mbak Zia megang kunci nggak? Enggak Bu. Oh yaudah nih kunci punya saya. Jadi kan setiap karyawan tuh punya kunci klinik Bang. Kebetulan Ibu Ros ini pagi jam 8 udah nyapu ngepel lah. Pasti kan harus punya kunci kan. Jadi kebetulan saya baru pindah, saya nggak megang kunci. Kata Ibu Ros, nanti kunci saya
Mbak taruh aja di pot ya, biar besok pagi saya tinggal ngambil. Oh iya Bu, Mbak sih sendirian? Iya sih Bu, tapi nanti jam 12-an kayaknya teman-teman saya pulang habis baksos. Oh ya udah, jangan ngiseng-ngiseng ya ke atas gitu kan ya. Jadi tuh klinik ini dia ada 2 lantai. Tapi lantai atas itu tuh nggak pernah dipakai buat apa-apa setelah saya ke situ tuh. Udah jadi gudang. Kalau di bawah itu pas kita baru masuk itu dia tuh sebelah kanan tuh apotek. Sebelah apotek itu ada ruangan-ruangan lagi Bang. Nanti biar saya denahin ya. Nah, terus kan saya tanya kan, Bu, nanti kok seandainya kuncinya saya lupa gimana? Ya nggak apa-apa, nanti kalau bisa taruh aja di luar lah gitu kan ya. Kalau nggak ya udah besok saya nggak kerja gitu kan. Oh iya deh Bu gitu kan ya. Terus Mbak saya mau pulang ya gitu kan ya. Bu jangan pulang dulu, saya masih sendiri gitu kan ya. Terus kata Bu Ros, nggak bisa Mbak, saya nanti mau ada kerja lagi di tempat lain. Udah Mbak Zi jangan iseng-iseng kata gitu. Oh iya deh Bu gitu kan ya. Itu kan masuk ke ruang apotek, di belakangnya saya naruh tas, naruh apalah helm gitu kan. Kalau taruh depan takutnya kepanasan aja tuh helm. Saya taruh dalam dah, terus saya udahlah duduk-duduk dulu aja deh sambil main handphone dulu istirahat. Nah terus saya WA-in teman saya tuh, kira-kira bakso kelar jam berapa? Jam 12-an sih, mau nitip makan nggak? Gitu kan ya, mau dong gitu kan. Ya udah, kalau dari setelah saya datang itu jam 8:30 sampai jam 12 tuh aman tuh Bang. Saya paling cuma banyak waktu di ruang apotek doang. Kebetulan nggak ada pasien jadi ya udah saya di situ aja. Terus nggak lama teman-teman saya datang, pada pulang gitu kan. Assalamualaikum sih gitu kan ya. Lama ya gitu kan ya. Enggak. Ini makanan, makan gitu kan. Dah sambil makan itu kebetulan ada orang marketing namanya Mbak Nelly. Jadi berempat tuh, saya, Gita, Vega sama Mbak Nelly. Mbak Nelly ini tapi cuma numpang makan sih Bang, habis itu dia pulang. Datang, makan itu kan ya. Ngobrol-ngobrol lah tentang kegiatan baksos tadi. Nggak lama itu, jadi di ruang apotek itu kalau kita lihat kan sebenarnya dari luar itu kan ada etalase. Terus ada rak-rak obat. Nah, di situ kan biasanya ada pintu kecil tuh, Bang. Di samping di tengah-tengah rak itu biasanya tuh buat kalau kita mau ngasih obat gitu. Itu kebuka. Jadi kita bisa lihat ada orang dari depan kalau ada yang masuk ke klinik gitu kan. Lagi makan-makan ngobrol terus misi gitu kan ya. Suara laki-laki tuh. Terus gitu pasien mau beli obat kali gitu kan. Dia kan apoteker ya. Lagi makan gitu kan. Udah dia keluar, ya Mas gitu kan ya. Mbak saya mau numpang toilet dong gitu kan ya. Kebelet banget nih. Oh mau ke toilet. Ya Mas nanti yang pojok sebelah kiri itu ya kamar mandi ya. Ke kamar mandi pasien. Oh udah dilihat sama dia jalan ke arah kamar mandi baru dia masuk lagi kan. Numpang toilet Mbak. Lo numpang toilet itu kan. Lanjut lagi makan. Udah selesai ceritanya terus kok gak kedengeran suara air atau suara kegiatan di kamar mandi, soalnya itu kan ruangan lagi nggak banyak pasien ya Bang. Jadi sebenarnya pasti kedengeran suara aktivitas di setiap sudut kan karena sepi. Kok nggak kedengeran ya? Lagi fokus kali, lagi buang air gitu kan ya. Yaudah deh gitu kan ya. Terus itu saya udah selesai makan, terus saya bilang mana tadi yang laporan baksos pasien-pasiennya siapa aja tadi yang dapat. Nih dikasih laporannya, terus saya mau ke ruangan dokter, mau mindahin lah ke buku pasien baru gitu kan ya. Ruangan dokter itu Bang sebelahan sama kamar mandi pasien. Jadi kalau saya mau ke ruang dokter pasti lewatin kamar mandi pasien kan. Pas saya lagi udah deket-deket ruang dokter itu saya lihat kamar mandi ini pintunya kebuka. Saya mikir, kok nggak ditutup pintunya ya? Apa udah keluar ya? Tapi kok nggak kedengeran suara dia keluar. Pas saya intip itu bener-bener kamar mandi itu kering, lantainya itu nggak basah. Terus saya mikirnya apa jangan-jangan dia salah ruangan ya gitu kan, apa jangan-jangan dia ke atas, soalnya kamar mandi yang itu sebelahnya itu ada tangga ke atas. Cuman saya di situ curiga jangan-jangan ada maling lagi nih ya, saya takut gitu kan ya. Saya balik ke ruang apotek itu, saya bilangin sama teman-teman saya, orang yang tadi nggak ada gitu kan ya. Gitu tadi yang nerima pasien orang tadi tuh kemana, bener ke kamar mandi? Kata dia bener Mbak, orang gue lihat kok dia ke arah kamar mandi. Kayak gimana orangnya? Orangnya tuh ya tinggi, kurus, terus rambutnya panjang. Beneran Mbak, nggak ada orang. Gue lihat, lihat barang-barang kita
ke ruangan-ruangan yang di bawah dulu kan, nggak ada gitu kan ya. Akhirnya kita keluar ngelapor security. Jadi klinik itu kan deket sama pos security. Jadi kita langsung manggil kan, Pak gitu kan ya. Iya Mbak gitu kan ya. Pak tadi lihat nggak ada laki-laki masuk klinik? Kapan Mbak gitu kan ya? Tadi Pak, belum lama. Dari tadi saya di sini gitu kan. Jadi security itu kan kadang suka duduk di depan posnya, suka ngeliat ke arah klinik. Soalnya memang dokter ownernya situ tuh minta tolong ke security buat selalu jagain klinik. Kata dia tadi saya cuma lihat mbak-mbak ini doang baru pulang, nggak ada laki-laki masuk gitu kan ya. Beneran Pak? Iya gitu kan ya. Terus kita juga takut, tapi maksudnya masih mikir itu maling atau orang iseng lah gitu. Pak tolong dong Pak, tolong lihat ke atas, cek di atas. Soal tadi kita di bawah nggak ada apa-apa. Yaudah, ceritanya pas Sapam ini naik ke atas sama beberapa teman saya kan. Nah yang di bawah itu saya ngelihat ke depan itu motor cuma motor-motor kita. Terus sendal juga kan dilepas di depan, terus sendal-sendal kita. Jadi nggak ada kemungkinan ada orang masuk gitu. Udah dari situ turun security-nya, terus bilang nggak ada siapa-siapa Mbak, gitu kan. Oh yaudah deh Pak, gitu kan ya. Emang tadi kayak gimana Mbak orangnya, gitu kan ya. Tinggi Pak, badannya kurus, rambutnya panjang. Wah nggak ada sih Mbak, dari tadi saya lihat orang di depan tuh yang masuk keluar juga nggak ada. Oh gitu ya Pak. Udah dari situ kita, pulang aja kali ya, gitu kan ya. Nggak ada janjian dokter kan, pasien-pasien hari ini nggak ada. Ya udah yuk pulang. Nah ceritanya itu kita ya udahlah bodo amat sama yang kita lihat itu, kita pulang. Besokannya masuk lagi seperti biasa. Kebetulan itu pagi itu dokter nge-WA, Neng nanti ada janjian pasien ya, aku jam 5 ada 2 orang. Sedangkan kita kan nutup klinik kan jam 5 Bang. Jadi kita lembur. Pas di situ baru nyampe dapat WA gitu, sebenarnya bete ya. Duh males banget nih lembur gitu kan ya. Mana lemburnya lumayan lagi kan, 2 pasien tuh kan kalau sekali treatment ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, tergantung sih sebenarnya treatmentnya. Nah pas pagi itu tuh masih ada Bu Ros. Terus pas saya bilang, ih bete banget lembur. Terus Bu Ros tuh nanya, kenapa Mbak Zia? Iya Bu, kata dokter lembur. Lembur sampai jam berapa Mbak? Gitu kan ya, nggak tahu sih Bu, emang kenapa? Pokoknya di klinik ini Mbak jangan sampai jam 8 gitu kan ya. Pokoknya setengah 8 udah selesai, udah pulang gitu kan. Kenapa emang Bu? Pokoknya jangan pernah lah lama-lama di klinik sampai jam 8 malam. Kenapa Bu? Serem ya? Ya pokoknya jangan pernah sampai jam 8 dah, setengah 8 kalau udah ini pulang gitu. Terus ya udah deh, waktu itu kenapa ya Bu Ros kok bilangin jangan sampai malam di klinik gitu kan. Masalahnya jam 8 kan masih belum malam-malam banget lah ya Bang. Cuman di klinik itu dibilangin jangan sampai jam 8. Terus nggak lama teman saya datang, terus saya bilang Kit nanti kita lembur. Ah lembur lagi Mbak gitu kan ya. Tapi nanti kata dokter jam 5 pasiennya datang. Oh yaudah deh gitu kan. Ceritanya hari itu belum datang kan dokter. Dokter itu datangnya biasanya kalau ada jadwal jam 5 pasien tuh datang, biasanya 2 jam sebelumnya baru jalan. Terus jam 3 WA, Neng aku jalan ya, gitu kan ya. Oh iya dok, baru kita siap-siapin kebutuhan dokter nanti kan. Nah 3:30 itu tiba-tiba ada pasien datang. Ternyata pasien janjiannya dokter. Kan janjiannya kan 2 orang Bang. Nah ini yang pertama datang, terus nanya kan, misi Mbak gitu kan ya. Oh iya Kak, janjian dokter ya Kak. Iya Mbak itu kan ya. Janjiannya bukan jam 5 Kak. Iya Kak, tapi saya buru-buru tadi pengen lebih cepet soalnya nanti mau pergi. Oh gitu ya udah. Tapi dokter datang jam 5 Kak. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Ya udah Kak, daripada nunggu mending di dalam yuk, saya facial. Oh yaudah deh. Nah ceritanya itu saya facialin. Udah selesai, biasanya kalau treatment itu setelah facial tuh pakai masker Bang. Maskernya itu kalau di treatment gitu biasanya ditutup bagian mata, kadang mulut juga ditutup. Jadi yang kebuka cuma lubang hidung. Kalau tutup. Masalah dong. Iya. Nah terus pas mau dimaskerin, dokter nyampe gitu kan ya. Terus masuk, Assalamualaikum Neng gitu kan ya. Oh iya dok. Loh sendiri gitu kan ya. Enggak dok, sama Kak Zia. Loh Zia mana? Di dalam ada pasien dok yang janjiin dokter.
lagi di facial sama Kak Zia. Oh bagus gitu kan ya, maksudnya dilayanin dulu. Oh ya bagus. Terus dokter langsung masuk dulu ke ruang treatment, nyapa pasien ini. Halo Kak gitu kan ya, halo dok, gimana hari ini perawatan apa gitu kan, ngobrol dulu. Terus dokter bilang, Kak saya izin dulu ke ruangan saya ya. Oh iya dok gitu kan ya. Udah dokter ke ruangan dokter, terus di situ saya bilang, Kak ini di masker sekarang ya. Oh iya Mbak, Kak mau ditutup nggak matanya biar matanya tuh kantong matanya seger. Oh iya boleh deh Mbak, tapi bagian mulut jangan ya, kata pasien. Jadi kalau saya memanggil saya bisa ngomong, kata gitu. Oh iya Kak. Udah dimaskerin, terus saya bilang, Kak saya setel musik ya, musik klasik. Oh iya gitu kan. Saya tinggal dulu ya Kak 5 menit, nanti saya kesini lagi. Oh iya Mbak gitu kan ya. Udah setel musik, terus saya keluar kan. Ruang treatment itu tempat saya nyantai itu kan di apotek. Itu tuh nggak jauh bang. Cuman beda 2 ruangan, ada maksudnya ruang kamar mandi sama ada ruangan satu lagi tuh buat naruh peralatan buat apa kecantikan gitu kan. Terus saya lihat udah 5 menit kali ini ya. Udah balik. Itu kakak itu yang tadinya tiduran terus duduk tapi dia tuh duduknya tuh udah yang mepet-mepet ke tembok bang. Terus saya panggil kan Kak gitu kan ya. Terus Mbak, kok Mbak lama banget gitu kan ya. Kayak mukanya tuh kelihatannya sih panik ya bang. Walaupun ketutup masker, kelihatannya panik gitu kan ya. Kenapa Kak gitu kan ya. Mbak tadi musiknya berubah gitu kan ya. Musiknya berubah jadi suara ketawa kayak ketawa perempuan gitu bang. Masa sih Kak gitu kan ya. Iya awalnya saya juga pas denger itu saya diem dulu. Bener nggak nih musiknya mulai lagi, tapi tiba-tiba berubah lagi. Yang tadi mungkin musiknya klasik, tiba-tiba gitu bang. Terus dia kaget, terus dia langsung manggil Mbak gitu kan ya. Katanya dia udah teriak-teriak di dalam ruangan itu. Tapi sayanya nggak nyamperin gitu. Sampai akhirnya dibilang Mbak, saya dilepas aja nih maskernya gitu kan ya. Terus saya nggak jadi deh Mbak perawatan. Beneran Kak, beneran tadi dengar suara kayak gitu. Iya Mbak gitu kan ya. Yaudah Kak, sini Kak, tenang dulu ya Kak, gitu kan ya. Udah tiduran lagi, lepasin maskernya, sambil dia bilang, Mbak beneran nih, tadi tuh kasetnya salah nggak, gitu kan ya. Saya bilang aja, Kak itu kaset yang diputar tuh selalu sama, gitu. Dan dari kemarin-kemarin juga nggak ada masalah, saya bilang musiknya musik klasik, gitu kan ya. Terus dia bilang, Mbak saya nggak jadi perawatan deh, bilang dokternya gimana, gitu kan. Ya udah Kak bilang aja ada telepon darurat dari keluarga. Oh gitu ya Mbak ya. Mbak saya takut gitu kan. Dia sambil masih kayak deg-degan gitu kan ya. Udah. Terus saya ajak ke ruang dokter. Dokter kan masih nawarin lah yo Kak gitu kan. Enggak dok, saya ditelepon sama orang rumah gitu kan ya. Ya udah pulang. Terus udah sekitar 5:30 itu, terus datang lagi pasien yang kedua. Tapi sama dokter langsung diajak ke ruang dokter dulu buat konsultasi. Nah saya ke ruangan treatment kan, buat beres-beresin yang tadi bekas pasien yang pertama. Saya sambil coba beneran dengerin dulu nih musik klasik ini beneran nggak berubah. Terus saya dengerin sambil beres-beresin alat, tapi sepanjang lagu tuh nggak ada apa-apa bang. Cuman saya merinding juga. Akhirnya saya buka aja di pintunya, saya duduk di depan pintu itu sambil di dalam ruangan juga gitu. Pas dengerin emang musik itu tiba-tiba berubah jadi suara ketawa Mbak Kuntilanak gitu. Terus saya langsung lari keluar kan. Nah terus dokter tuh baru keluar dari ruangan terus ngeliat saya lari langsung manggil sih gitu kan ya. Kenapa gitu kan, kok lari? Nggak apa-apa dok gitu kan ya. Yaudah yuk masuk yuk. Ayo Kak, sambil ngajak pasien ini ke ruangan treatment kan. Itu pas kita sama-sama mau masuk, kan yang buka pertama dokternya. Ayo Kak masuk gitu kan. Pas buka pintu itu, ada sosok perempuan baju putih di dekat wastafel yang rambutnya panjang, kok kita bisa nyebutnya si kuntilanak ya. Di situ dia. Jadi yang ngeliat itu dokternya dulu, terus pasiennya baru saya. Jadi dokternya tuh pas ngeliat langsung teriak, langsung astagfirullah gitu kan ya. Terus pasiennya juga karena dokternya gitu ngeliat, dia langsung ngeliat ke dalam kan. Karena sama-sama kaget teriak, perempuan langsung lari gitu kan. Kita langsung lari keluar. Itu teman saya yang satu yang namanya Gita itu kan masih di ruang apotek. Karena dengar kita teriak itu dia langsung ikut keluar kan. Kenapa gitu kan ya.
Di situ dokter masih astagfirullahaladzim, apaan itu gitu kan ya. Terus yang pasien juga, dok itu apaan gitu kan ya. Udah, panggil security gitu kan ya. Saya situ juga masih, aduh barusan tadi dengar suara ketawanya, langsung ngeliat sosoknya gitu kan ya. Masih yang tangan gemeteran, udah panggil security. Kata dokter, Pak tolong dicek Pak, ruang treatment Pak, tolong dilihat. Ada apaan dok? Udah Pak dilihat aja dulu gitu kan, nggak mau bilang, takutnya nanti security nggak mau masuk. Akhirnya masuk, ngecek nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apa dok gitu kan. Pas security itu jalan dari ruang treatment, lagi jalan nih udah tengah-tengah, mau nyamperin kita, kenceng banget, dia langsung lari keluar kan security-nya. Astagfirullahaladzim apaan tuh dok gitu kan ya. Tuh kan bukan kita doang yang denger gitu kan ya, bukan kita doang yang lihat. Udah akhirnya besokannya diadain pengajian. Kata dokter, wah ini harus di ngajiin nih gitu kan ya. Soalnya udah sampai ditampakin nih bang, kita ngelihat. Akhirnya diadain pengajian keesokan harinya. Itu posisinya manggil ustadz di daerah klinik itu sama manggil beberapa anak yatim lah buat doa bersama. Di situ Pak Ustadznya nanya kan, dok ini ruangan-ruangan ini semua kepake kan gitu kan. Kepake kok Pak, tapi yang paling kita sering pakai memang cuman ruang treatment, ruang alat, itu kan buat sholat juga. Ya sama apotik gitu kan ya. Sama ruangan saya udah. Di atas ada ruangan apa dok gitu kan. Di atas tuh cuman ada kamar yang memang dari awal kita nyewa di sini tuh sama pemiliknya nggak dikasih buat buka. Jadi kuncinya sama yang pemilik ditahan. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu tuh ruangan tuh isinya apa. Kalau diintip ya cuma ruangan kosong kata dokter. Terus di depannya itu sama saya ditaruh kayak barang-barang yang nggak kepake gitu, kasur-kasur bekas di atas gitu kan. Oh kalau gitu mah dibersihin aja dok, kata Pak Ustadznya kan. Dibersihin aja, jangan sampai kosong, kalau bisa mah diisi gitu kan. Oh iya Pak gitu kan ya. Nah ceritanya seminggu setelah itu semuanya aman. Kayak udah nggak ada gangguan lagi. Nah terus ini kejadiannya hari Sabtu, inget banget soalnya itu lagi banyak pasien kan, lagi rame. Tapi kebetulan itu udah pasien-pasien terakhir. Jadi 3 pasien ini kita bertiga megang semua nih. Saya, Gita, sama Vega. Nah di situ di samping ruang treatment tuh di sebelahnya itu ada ruang buat mesin air bang. Yang dia tuh ruangan itu jadi kaca, nanti ada pintu masuk itu baru ke ruang mesin air. Nah di dalam ruang mesin air itu sampingnya itu langsung tembok ke ruang treatment. Nah kalau yang sebelah kiri itu langsung ke tembok ke ruang dokter. Jadi dia tengah-tengah itu kosong. Nah di ruang treatment ada jendela yang ke arah ruang kosong itu. Tapi sama dokter tuh ditutup pakai hordeng aja gitu karena fungsi dari jendela ini nggak ada. Orang ke dalam ruang mesin air kan, jadi ditutup. Nah pas kita lagi treatment bertiga, tiba-tiba dia ngetok-ngetok jendela kan. Nah yang pertama keluar itu buat mastiin ada apa itu si Gita. Gita tuh keluar, terus karena itu pintunya kan ruang kaca, ngelihat ya cuman mesin air kosong gitu, nggak ada apa-apa. Baik lagi, terus nanya dong kita, siapa Git? Nggak ada mbak, gitu kan. Udah kita lanjut lagi treatment, terus tok gitu lagi di kaca itu. Yang keluar itu selanjutnya si Vega. Vega keluar ngintip. Nah Vega ini ternyata melihat sosok perempuan baju putih itu di samping jendela itu. Dia langsung lari keluar karena kaget, dia langsung lari keluar. Terus nenangin diri, duduk dulu di depan. Nah terus kalau di dalam posisinya kita tuh ngelihat si Vega ini masuk. Jadi saya ngelihat Vega itu masuk ke dalam, duduk lagi di tempat dia duduk, dia lanjutin lagi, terus saya nanya kan, siapa Ga gitu kan ya. Nggak ada, kata dia gitu, sambil dia masih treatment pasien kan. Terus saya di situ udah selesai, terus saya bilang, gue keluar ya, gitu kan ya. Kak saya keluar dulu ya, izin ke pasien kan. Oh iya mbak, gitu kan, keluar. Pas saya keluar buka pintu tuh belum ketutup rapat, saya lihat kok di depan ada kayak si Vega, saya lihat duduk ngadep ke jalan gitu, tapi kayak begini-gini gitu loh bang, kaget gitu apa gimana. Terus saya lihat ke dalam itu ada Vega juga. Terus saya langsung bingung kan, pas lagi mungkin posisi saya lagi kayak gitu, si Vega ini udah ngeliat saya, manggil sini gitu kan ya. Lah, Ga lu di sini gitu kan ya. Ini bener lo Ga gitu kan ya.
bener gitu kan ya. Vega lu di dalam tahu. Lah kapan gue ke dalam gitu kan ya. Gue di sini, gue ngeliat ada perempuan itu di samping jendela. Seriusan lo, gue ngeliat tuh di dalam. Saya bilang gitu. WA si Gita masih di dalam tuh pasien. Saya WA Gita kan, Git lu keluar deh. Terus dia nanya ngapain mbak gitu kan ya. Udah lu keluar dulu gitu kan ya. Bentar mah nanggung gitu kan ya. Git lu masih sebelahan sama Vega? Iya nih ada gitu kan ya. Udah lu keluar buruan gitu kan ya. Iya gitu kan ya. Kebetulan si Gita ini paling bontot di situ, jadi ya nurut sama kita kan, langsung cepet keluar. Pas dia baru buka pintu, dia ngeliat kita berdua, dia kagetnya sama Veganya. Loh gitu kan ya. Sini, dia nyamperin keluar. Terus gak lu di sini gitu kan ya, bukannya lu di dalam. Itu bukan gue gitu kan, demi Allah nih gue gitu kan ya. Ih di dalam ada lu gitu kan ya. Iya, astagfirullahaladzim. Udah sampai di situ kita masih, aduh gimana nih gitu kan, pasien di dalam bertiga kasian banget. Tapi nggak kedengaran suara teriak atau gimana sih bang, kayak di dalam tuh tenang aja. Udah dari situ, yuk kita masuk bertiga. Bismillah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu kan. Udah bertiga, kita sambil pegangan gitu kan ya. Pas buka pintu, cuman pasien-pasien aja tuh. Udah lanjutin. Akhirnya kita lanjut treatment. Udah selesai, terus pasien tuh pulang, kita beres-beres langsung ikut pulang juga. Nah, pas kita lapor nih ke dokter nih, dok masih ada dok, gitu kan gangguannya. Masih ada ya neng ya, yaudah deh nanti kita adain lagi deh pengajian kedua. Oh yaudah deh dok, gitu kan ya. Yaudah, kebetulan besoknya itu karena saya mikir, mau ada pengajian, terus juga takut sendirian. Saya datangnya agak telat, sengaja tuh jam 10 saya baru nyampe. Saya pikir saya udah, maksudnya datang paling telat. Ternyata saya yang pertama juga tetep, yang lain pada telat juga. Telat juga. Pas saya nyampe itu, kebetulan Bu Ros kan udah pulang. Ya udah, saya buka klinik, saya lihat, udahlah nggak berani masuk nih. Duduk aja di depan tuh di motor. Nah terus nggak lama security itu kan baru keluar dari pos, terus nyamperin kan, mbak, gitu kan ya. Sini mbak, gitu kan ya. Kenapa pak, gitu kan ya. Mbak kemarin jam 9 malam saya kan mau muter nih, mau patroli bahasa gitu kan. Itu saya ngelihat ada Mbak Vega di klinik, tapi posisinya Mbak Vega itu depan pintu. Mbak kunciin apa gimana mbak gitu kan ya. Lah Mbak Vega mah udah pulang pak, barang kita dari kemarin, kenapa emang pak gitu kan. Klinik ini kan pintunya kaca ya bang, jadi kelihatan lah yang dari dalam itu sama dari luar pasti kelihatan. Jadi katanya posisi si Vega ini seakan-akan diri di depan pintu tapi di bagian dalam. Jadi kayak dia mau keluar nggak bisa gitu kan. Tapi saya lihat si Mbak Vega tuh diem sih mbak, nggak yang manggil saya. Padahal kan saya ngelihat ya gitu kata security-nya. Terus saya di situ udah, jangan-jangan bukan Mbak Vega nih. Langsung saya bodo amat, saya tinggalin aja gitu kan. Saya baru balik lagi ke pos itu sekitar jam 11-an sama temen. Saya lihat sih udah nggak ada apa-apa mbak, kata security-nya kan. Terus saya bilang, iya pak, kemarin tuh emang ada yang gangguin. Ini mau ngadain pengajian lagi. Oh iya mbak, gitu kan ya. Kok serem sih nih klinik, gitu kan. Nggak tahu pak, tapi kayaknya sih baru-baru ini aja deh pak. Iya mbak, dulu mah nggak ada, gitu kan ya. Oh yaudah, terus security-nya udah pergi lagi. Terus selang 10 menit kayak teman-teman saya nyampe tuh. Saya gini aja, lu pada datangnya mepet banget, gue udah nungguin di tadi nih dari jam 9. Bohong kan. Bohong lu gitu kan ya. Iya benar, udah masuk. Kita pas masuk itu juga mepet-mepet pegangan gitu bang, takut gitu kan ya. Kita masuk ke ruang apotik, lepas-lepas atribut kayak tas gitu kan ya. Terus nungguin nungguin dokter itu datang sama ustadznya beda, bukan ustadz yang pertama datang. Kali ini nggak ngajak anak-anak yatim gitu, jadi cuman kita aja yang pengajian. Terus ustadznya ngomong gini, kebetulan ustadznya tuh bisa ngusir lah bang hal-hal yang kayak gitu. Bilang, Bu, ini ruangan atas itu dipakai nggak? Langsung to the point, langsung ngomong gitu. Enggak pak, kenapa? Saran saya mending ruangan atas dibersihin, dipakai gitu kan ya. Tapi ruangan atas tuh ada satu kamar yang kuncinya itu nggak kita pegang, ada di pemiliknya gitu kan. Saran saya tapi kalau seandainya emang nggak bisa ya tetap didoain gitu kan ya. Ya semaksimal mungkin dibersihin, dipakai lah ruang depannya. Emang kenapa pak? Nggak apa-apa sih, yang penting
banyak-banyak ini aja, aktivitasnya aja, jangan sampai dibiarin kosong gitu. Oh gitu Pak, ya udah deh. Nah ceritanya udah tenang lagi setelah pengajian itu. Nah kayaknya tuh udah ada kali 2 mingguan tuh, kayak udah tenang. Terus waktu itu posisi pasien lagi rame. Terus waktu lagi rame itu saya kan biasanya kan harus ke ruangan dokter nyatet beberapa pasien yang selesai hari itu. Nyatet, nah ruangan dokter itu pintunya kan pintu kaca yang tapi burem. Jadi kalau misalnya ada orang pun biasanya kalau yang kelihatan jelas tuh kalau dia depan pintu persis gitu ya Bang. Nah itu selama saya nyatet-nyatet itu sebenarnya sih aman. Cuman nggak lama ada suara teriak-teriak di depan di ruang tamu. Jadi pas saya keluar tuh ada pasien yang kesurupan bilang teriak-teriak jangan di sini gitu kan. Nah itu udah pada panik karena ya di sini nggak ada yang bisa bantu buat ngusir gitu, maksudnya lagi kerasukan gini kan. Saya keluar minta tolong security, nggak lama dipanggil ustadznya kan sekitaran situ, udah dibantuin terus udah selesai itu. Nah hari itu pasien-pasien yang lagi ada di saat itu tuh jadi pada takut kan, akhirnya pada pulang. Terus ya udah deh, kita yang di klinik itu masih nunggu dulu gitu kan ya, karena hari itu masih terbilang masih siang untuk kita pulang gitu kan. Ya udahlah, terus saya makan sama teman saya tuh udah selesai sholat zuhur, udah nih nggak ada pasien nih, saya tidur aja lah sebentar. Saya bilang ke teman saya kan, gue tidur ya, nanti lu bangunin ya kalau ada pasien. Oh ya Mbak. Tidurlah saya di ruang treatment, karena ruang treatment tuh paling enak buat nyantai, buat rebahan. Adem, terus kasurnya empuk kan. Ketiduran lah saya itu sebentar sebenarnya. Itu tiba-tiba saya mimpi. Saya mimpi posisinya saya ada di dalam, seakan-akan di dalam kamar yang di atas. Jadi pas di dalam mimpi itu saya kayak di pojokan, terus saya ngeliat ada sosok perempuan itu dia diri ngebelakangin saya tapi. Terus dia bilang di mimpi saya tuh jangan di sini gitu kan. Pertama ngomongnya pelan gitu. Lama-lama tuh jangan di sini tuh kayak marah gitu Bang. Terus saya bilang aja, dalam hati saya, astagfirullahaladzim ini bukan, kayaknya ini nggak nyata sih tapi ini mimpi. Yuk bangun gitu. Tapi nggak bisa gitu loh buat bangunin diri sendiri tuh. Saya berusaha astagfirullah gitu. Tapi nggak bisa Bang. Terus nggak lama kebangun tuh. Teman saya bangunin, Zizi bangun Zi gitu kan ya. Terus dia bilang, lu kenapa kok lu tidur tapi ngigo teriak-teriak astagfirullah. Jadi saya nyebut astagfirullahnya itu di luar mimpi saya gitu kan ya. Terus saya bilang, ya Allah gitu kan ya. Gue dimimpiin gitu kan ya. Dan omongannya sama yang tadi kesurupan. Masih di hari yang sama. Bilangnya jangan di sini gitu kan ya. Terus saya bilang lagi sama dokter saya, dok, nih kayaknya pengajian selanjutnya pun juga kayaknya amannya sebentar doang gitu kan ya. Kata dokternya, udah Zi nggak apa-apa. Ini langsung dari diri kita sendiri aja. Semoga Allah lindungin kita. Udah kamu banyak-banyak ini aja lah, doa-doa gitu kan ya. Iya dok gitu kan ya. Dah ceritanya waktu itu udahlah saya pulang kan. Pulang sampai rumah ya udahlah istirahat dulu gitu kan ya. Saya izin dulu ke dokter, dok saya nggak masuk dulu ya besok. Ya Zi nggak apa-apa gitu kan ya. Dah besokannya masuk. Terus yang ini kejadiannya dokternya langsung yang ngalamin. Jadi pas dokter ini masuk ke ruangan dia, sosok perempuan itu udah duduk di kursi dokter. Jadi dokter baru buka pintu, dia langsung lari keluar gitu. Nah dari situ dokter ini bilang sama kita, jadi kita sempat diskusi dulu tuh rame-rame. Semua cabang ngumpul waktu itu. Apa kita pindah ya katanya gitu kan ya. Memang kalau dilihat-lihat kayaknya lokasinya itu udah mulai sepi, pasien juga udah mulai berkurang. Ditambah semenjak sepi itu kejadian itu ada gitu kan ya. Ini sosok yang meneror kita ini sosok kuntilanak gitu kan ya. Dan lumayan mengganggu lah, pasien-pasien jadi pada takut kan Bang. Akhirnya kita yaudah yuk gitu pindah ke deket adalah alun-alun gitu kan di kota Bekasi. Nah di situ baru kita beres-beres mau pindahan Bang. Terakhir kali padahal pindahan. Saya kan waktu itu posisinya bagian ruang tamu. Lagi beres-beres. Tuh depan tangga tuh kayak ada langkah kaki yang turun. Tapi langkah kaki yang turun ini ya nggak pakai sendal. Jadi kayak langkah kaki langsung gitu. Tek 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 tek. Pas saya dengerin
nggak lama suara itu langkah kaki itu hilang terus langsung gitu kenceng banget. Saya langsung lari teriak kan. Terus teman-teman saya yang lain tuh pada nyamperin, kenapa sih gitu kan. Tadi diketawain lagi gue gitu kan ya. Wah kita mau pindah aja masih diketawain gitu kan ya. Yaudah udahlah yuk gitu kan ya. Buru-buru kita langsung beres-beresin barang. Sisanya dibawa sama adalah jasa ngangkut pindahan kan bang. Udah dari situ kita pindah ke alun-alun kan. Udah dari situ aman. Udah mulai nggak ada tuh cerita-cerita gangguan horor lagi di klinik. Oke. Jadi lumayan tuh bang. Oke, diminum dulu Kak Zia, silakan. Iya bang. Kopinya. Itu pengalaman dari Kak Zia saat bekerja di klinik kecantikan gitu kan. Nah, aku sih pengen nanya ini dulu nih Kak. Rukonya di situ kan berarti selama 2 tahun ya? Kerjanya? Ruko di situ termasuk cabang baru bukan? Bukan. Oh bukan berarti? Pusatnya. Pusatnya, oke. Kak Zia setelah keluar atau mungkin bukan keluar setelah kejadian tersebut terus nanya-nanya ke security, mungkin security udah tau lah tentang dulunya itu tempat apa gitu kan. Nanya ke artis itu Kak bahwasanya yang gedung yang ditempatin sama klinik kecantikan itu dulunya apa sih gitu. Pasti kan ada sesuatu dong, apalagi ada satu kamar yang nggak dikasih kunci gitu. Iya. Kenapa tuh Kak? Ada apa? Jadi itu dulu tuh emang rumah bang, rumah tinggal. Si pemiliknya itu memang udah pindah lumayan lama dan rumahnya jadi kosong kan. Nah kebetulan dulu itu temennya anak yang punya, itu si dokter saya, owner yang punya klinik. Jadi ceritanya mungkin dia lagi nyari tempat lah buat buka usaha klinik kecantikan. Itu tahun berapa ya, 2010 kayaknya. Nah terus nyari-nyari, kebetulan temennya itu bilang, nih kebetulan rumah gue di daerah Bekasi di perumahan kosong, gede, lu mau nggak gitu kan ya, bisa kok dijadiin klinik gitu kan, lihat dulu lah gitu kan. Memang pas dilihat itu ya bentuknya seperti rumah, tapi besar gitu. Terus kata yang temennya itu bilang, waktu itu emang udah dibilangin, tapi kamar atas kuncinya gue nggak punya, kuncinya ada di bapak gue kata gitu. Terus juga kata dokter saya waktu itu, ya udah deh nggak masalah deh gitu kan ya. Yang penting di bawah tuh udah banyak ruangan yang bisa dipakai gitu kan. Atau juga dari awal pertama buka klinik di situ sampai terakhir tuh emang ruangan itu nggak pernah kepake karena udah cukup di bawah. Iya. Sekitar 5-6 ruangan di bawah. Saking gedenya rumah gitu kan ya. Oke, berarti emang nggak ada barang atau apapun tuh di satu kamar yang kosong itu, bener. Ya kosong aja, tapi kuncinya dibawa sama bapaknya gitu ya. Maksudnya nggak ada barang-barang apalah gitu, tinggal nggak ada ya. Dan itu juga sama kayak mimpinya Kak Zia bukan yang seperti pojokan itu gambarannya kosong nggak ada apa-apa, apa ada sesuatu yang apa gitu? Kalau di mimpi saya tuh emang kosong aja. Terus kalau saya nanya sama temen yang emang udah pernah ke atas ngintip, emang kosong aja kata dia. Ruangan kosong begini sayang banget nggak dipakai gitu kan ya. Mau katanya sih waktu itu bisa nggak nih pintunya kita bobol, kita ubah kuncinya. Ganti ya. Cuman kata dokter waktu itu udahlah itu nanti aja deh. Maksudnya itu opsional lah kalau emang diperlukan itu nanti kan bisa dan udah dapat izin. Tapi memang waktu itu memang akhirnya nggak kepake. Ya karena mungkin juga nggak butuh-butuh banget gitu kan ya. Oke, nah terus kemudian nih Kak. Kan katanya nggak boleh pulang sampai jam 8:30 atau nggak jam 7:30 gitu kan. Kalau bisa 7:30 tuh pulang. Berarti kan si Kak siapa tuh yang ngasih tahu itu Vega? Oh, yang ngasih tahu untuk Gita, jangan pulang malam tuh itu Ibu Rosnya malah. Oh, Ibu Rosnya. Petugas OB-nya. Nah, berarti Ibu Ros itu sebenarnya udah tahu dong. Ibu Ros ini udah ngikut dari awal Dari buka. awal. Emang dulu tuh klinik itu pernah sampai malam, sampai jam 9 malam. Nah terus saking ramenya dulu Bang. Cuman pas udah mulai mungkin udah beberapa tahun setelah itu kan mulai sepi tuh. Jadi mulai berkurang lah ruangan-ruangan yang ada tuh diisi. Jadi udah mulai sepi dan malah semenjak itu kadang ada beberapa kejadian. Nah yang lebih banyak taunya itu sebenarnya sih Bu Ros itu, cuman Bu Ros itu lebih milih untuk udahlah gitu kan, nggak usah dikasih tahu biar
Kita kan yang karyawan kan kerja di situ kan lumayan lama ya, dari pagi sampai sore, biar nggak takut. Nggak takut, tapi sebenarnya ketahuan juga ujung-ujungnya. Iya. Semua karyawan berarti ngerasain semua dong, ya termasuk dokter juga. Iya, dan beberapa Security pasien. pun juga. Security udah paling lah. Iya kan, pasti apalagi malam jam 9 gitu lagi keliling, lagi kontrol, ada sesuatu gitu. Bahkan pasien pun yang suara dari kaset itu ya ketawa, terus ada yang kesurupan. Wah, gokil juga sih. Nah, berarti apakah itu semua itu sosok kuntilanak semua nih? Kita berasumsi aja nih, Kak. Jadi memang yang bener-bener ganggu ini cuma satu sosok itu aja Bang, sosok kuntilanak itu doang. Berarti dia main perawatan. Bisa jadi Di laser jet. Nggak tahu ya. Iya tuh, iya. Ya juga kalau misalkan kalau cowok kan kalau setan tuh wo gitu kan. Nggak masuk deh. Mukanya ketutupan rambut, nanti di laser jet nggak bisa, ada facial juga. Aduh, lo kerokin dulu, gitu. Bisa jadi sih Bisa ya. jadi kan. Cuman karena beda alam ya jadi. Oh jadi susah, mungkin itu orang gue mau perawatan, lo pada kabur gitu kali bahasanya gitu kan. Tapi dari semua kisah itu Kak, apakah itu menjadi pengalaman Kak Azia nemuin hal-hal yang nggak masuk logika gitu Kak? Oh itu saya udah dari sebelumnya sih udah pernah ya. Cuman kalau sampai yang ditampakin yang di tempat kerja itu baru pertama kali. Baru pertama kali. Selama 2 tahun itu di klinik kecantikan yang paling serem kejadian yang mana Kak? Yang pas Serupan kah? Enggak. Kok serupan sih kayak masih rame-rame. Yang menyerupai Vega? Itu sih, maksudnya kayak doppelganger ya orang bilang ya, ada yang menyerupai. Maksudnya baru aja saya ngobrol nih, nanya ada siapa, nggak tahu, nggak ada katanya gitu kan. Pas saya lihat lagi ada orang yang sama kan kaget Bang, maksudnya kalau orang kembar kan udah biasa ya, tapi kan kalau ada manusia diserupai nama sosok makhluk halus, kan lebih merinding gitu. Betul. Makanya di situ saya juga nggak percaya awalnya, kayak beneran nggak gitu. Oke, jadi kalau menurut Pak Ustadz, gara-gara ada satu ruangan yang kosong. Kalau Pak Ustadz sih cuma bilangnya pokoknya kalau bisa semua ruangan tuh dibersihin. Iya juga sih, bener dibersihin terus. Ya jangan sampai kosong banget lah, kasih apalah sesuatu biar ruangan tuh hidup gitu kan, ada aktivitas gitu kan. Tapi sosok yang ganggu ini menurut Pak Ustadz juga gara-gara apa sih Kak sebenarnya Kak? Kalau dari Pak Ustadz tuh sebenarnya ngobrolnya sih sama dokternya ya. Tapi sempat dengar obrolan nggak? Kalau dari waktu itu dokternya bilang kayaknya ada yang mungkin nih karena banyak klinik-klinik baru yang bermunculan, mungkin ada yang nggak suka atau gimana, mau mematikan sebuah usaha kan, biar semuanya ke dia apa gimana nggak tahu. Jadi baru terjadi saat itu sih kan, karena iya seharusnya kan sebelumnya nggak ada. Aman-aman aja sebelumnya. Iya dong, tapi asumsi Kazia kira-kira ada yang ngirim apa enggak nih? Kita berasumsi saja, bukan memvalidasikan kan. Kita kan boleh dong berasumsi. Soalnya kan dari tahun-tahun sebelumnya tadi nggak ada masalah juga, apalagi itu di Busat kan, berarti kan pertama dong itu. Terus kok tiba-tiba ke sini malah ada. Ya, terus juga bilang kalau di tahun 2018-an tuh menjamur kan itu. Iya. Apa mungkin ke arah situ tuh? Bisa jadi. Soalnya semenjak kita udah mulai sering-sering promosi turun gitu kan, mulailah gitu kan ya. Ada yang kurang baik yang kayak gitu muncul. Di klinik itu sering dibikin kayak apa ya, suasananya tuh merinding, nggak enak. Terus juga kebetulan kan memang karena udah jarang sampai malam, jadi lampu ruang utama itu yang tengah buat tamu pasien nunggu itu emang nggak pernah diganti, jadi lampunya remang. Oh, yang warm-warm gitu ya? Iya, udah saya bilang kan Dok, kalau bisa ganti aja yang terang gitu kan ya. Kita kan jarang sampai malam kayak gitu. Memang sih jarang sampai malam, cuman kan kalau lagi momen lagi dapet yang malam kayak gini kan serem juga. Ketika ada pasien yang misalkan dari jam 5 terus lembur kan ada urusan tertentu. Oke, mungkin gini juga sih. Kalau klinik kecantikan Kazia kan promosi itu kalau lewat Instagram tuh apa? Influencer. Ya kan pakai influencer gitu kan. Mungkin yang ngirim ke klinik Kazia itu dia pakai influencer setan tuh. Dia ketawa. Bener dong ya kan? Serem juga nih kan. Orang klinik Kazia bener apa namanya? Sesuai SOP, terus kemudian bersaing secara sehat kan, datangin ke SMA, SMK, terus
bikin bakso gitu. Yang klinik kecantikan sebelah malah pakai influencer setan. Gokil juga sih, gokil Sana juga. ya buat ganggu. Iya. Tapi dari kejadian itu Kak, kan sampai 2020. Berarti kan COVID tuh kalau nggak salah ya 2020. Nah terus kemudian entah itu 2022 atau 2003 sempat rasa traumatik gak sih ketika kerja di klinik kecantikan itu? Kalau waktu itu memang Masa di tempatnya ya, bukan di profesinya nih, tempatnya. di tempatnya. Iya. Tempatnya berarti di tempat yang Yang baru misalkan setelah itu ada kerja di klinik kecantikan lagi. Waktu itu memang pas tahun 2020 itu kan pas lagi COVID itu saya juga kebetulan kan sempat dirumahkan tuh sama dokter karena ada PSBB PPKM yang pertama itu. Saya kan Jakarta, itu kan klinik di Bekasi. Kita kan nggak boleh tuh Betul. Jakarta ke Bekasi itu. Jadi saya waktu itu sempat dirumahkan, ada kali vakum setahun, terus saya punya anak, udah nikah nih punya anak. Terus dibilang sih mau join lagi nggak? Oke deh, boleh deh gitu kan ya. Tapi kebetulan waktu itu memang pindah-pindah mulu ya posisi kliniknya gitu kan ya. Mungkin yang namanya pas pindah nggak cocok, pasiennya juga ya susah nyari pasien kecantikan itu gitu kan ya. Iya, bener. Saya nempatin waktu itu pernah sih di daerah dekat stasiun Bekasi. Cuma waktu itu nggak lanjut gara-gara lebih ke ini saya masih punya balita sih, masih nggak bisa gitu. Oke, kalau si Tika klinik kecantikannya pakai ini bukan klinik juga sih di marketplace, masker yang 2.000 kayak terigu tuh, kering ngembul. Iya, saya pakai itu tuh Tika tuh. Putih tapi putih ini terigu, putih dongker. Putih gelap gitu. Oke. Nah ini emang ya kita berpikir positifnya ya mungkin di tahun segitu di 2018 sampai 2020 kemudian akhirnya yang tadi ceritakan sama Kazia mungkin pasien lagi menurun gitu kan, tapi kok kenapa sebelumnya nggak ada gangguan, tiba-tiba belakangan ini ada gangguan. Kenapa gitu kan? Itu kan harus patut pertanyakan juga. Seharusnya kalau lo misalkan ada satu gangguan, ya ketika nempatin udah ada nongol tuh si setan itu dong. Kenapa kok baru-baru sekarang? Ditambah lagi dengan pasien juga turun. Ada apa? Nggak masuk logika dong ke situnya dong, ya kan? Ya semoga aja yang ngirim-ngirim gituan berbalik ke dia sendiri dah, ya kan, gak baik bermain-main bisnis dengan setan, ntar soalnya bagi hasil sama setan. bagi hasil gitu kan. 50-50 ya. 50, tapi Kak, satu lagi nih Kak, karena ini kan kisah profesi ya Kak ya, keluh kesah sebagai jatuhnya perawat ya? Asisten terapis. Kayak gitu apa sih Kak, kalau boleh tahu Kak? Kalau pas saya jadi terapis itu paling ya ada beberapa pasien yang mungkin agak bawel gitu. Tapi ya gitu, perempuan memang normal untuk bawel gitu kan. Jadi kita harus lebih bawel juga gitu kan. Terus kalau seandainya ada yang memang dia tuh sensitif, nggak mau dipegang sama perawat, maunya dokternya ada. Cuma saya udah hafal nih. Biasanya kan kalau pasien gitu kan udah ini Bang, balik lagi gitu. Betul. Kan. Jadi kita udah karakter ibu ini udah hafal, kakak ini udah hafal. Kecuali kalau karyawan baru mungkin kita kasih tahu nanti ibu yang A, B, C ini hanya bisa dipegang dokter. Yang ini bebas gitu. Udah tahu. Kasih note tuh di buku itunya tuh. Not bawel. Di note gitu kan. Berarti kuliah jurusan perawat? Bidan. Oh, bidan ya. Kalau Tika perawat? Perawat priwit. Dia perawat ya op. Ya, Tika nih sama Amel tuh biasa tuh perawat priwit. Di peta Yaup. Yaup. Oke, jadi ya seperti itulah teman-teman semua, setiap bidang pekerjaan pasti punya resiko yang baik secara logika gitu kan, tekanan dan sebagainya, itu emang hal yang lumrah gitu kan untuk kita jalani. Intinya adalah teman-teman semua yang sekarang sedang bekerja gitu kan, tetap semangat. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan gitu kan. Intinya adalah sehat selalu ya untuk rekan-rekan di sana, dan juga untuk Kak Zia ini sehat selalu Kak ya, panjang umur murah rezeki gitu kan. Amin ya Allah, berbalik teman-teman doanya. juga. Amin. Oke.
Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Zia ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau bekerja di sebuah klinik kecantikan ataupun ke bidang usaha yang lain, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Zia, makasih banyak loh. Alhamdulillah. Bungkus.